Halo, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sensitif, tapi sangat penting untuk kita pahami. Apa saja hak seorang istri dalam Islam ketika dihadapkan pada perselingkuhan suami? Di tengah situasi yang campur aduk, kejelasan adalah kunci. Yuk kita bedah bersama. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Banyak yang mungkin berpikir kalau seorang istri itu posisinya hanya bisa pasrah dan sabar. Tapi, apa benar begitu? Ternyata, hukum Islam memberikan serangkaian hak yang jelas banget. Mari kita lihat satu persatu apa saja hak-hak itu. Oke, biar gampang, ini alur pembahasan kita. Kita mulai dari memandang perselingkuhan itu sebagai pelanggaran serius. Terus, kita bahas langkah pertama, yaitu hak untuk menegur. Kalau itu nggak berhasil, apakah menggugat cerai itu sah? Apa aja sih jalurnya? Dan yang terpenting, apa prinsip besar di balik semua aturan ini? Yuk kita mulai. Oke, yang pertama dan paling mendasar, kita harus memandang perselingkuhan itu bukan sekedar masalah perasaan atau pengkhianatan pribadi, tapi sebagai sebuah pelanggaran berat terhadap janji suci pernikahan itu sendiri. Jadi, ini bukan cuma soal sakit hati loh. Dalam kacamata Islam, perselingkuhan itu adalah dosa besar, sebuah tindakan yang merusak fondasi kepercayaan dalam rumah tangga. Nah, karena pelanggarannya dianggap sangat serius, syariat pun memberikan istri hak-hak khusus untuk melindungi dirinya. Ini adalah titik awal pemahaman kita. Terus, langkah pertama yang bisa diambil apa dong? Islam menyediakan yang namanya hak untuk menegur. Dan ini penting ya, ini bukan sekedar marah-marah tanpa arah, tapi sebuah respons pertama yang tujuannya itu konstruktif untuk memperbaiki keadaan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah tujuan dari teguran itu sendiri. Tujuannya bukan untuk memulai pertengkaran, tapi justru untuk membangun kembali. Ini adalah sebuah upaya untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, untuk menyadarkan suami akan kesalahannya, dan yang paling utama untuk mencoba menyelamatkan pernikahan. Jadi ini adalah sebuah tindakan korektif, bukan destruktif. Tapi, gimana kalau nasihat dan teguran itu nggak mempan? Nah, kita sampai pada opsi yang lebih serius, menggugat cerai. Disinilah sering banget terjadi kesalahpahaman dan ada satu perbedaan yang krusial banget dan wajib kita tahu. Nah, ini dia nih poin yang paling sering disalahpahami. Sering banget kan kita dengar hadis yang bunyinya seolah melarang istri minta cerai, tapi larangan itu berlaku kalau tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Perselingkuhan suami itu jelas adalah alasan yang sangat kuat dan sah. Dalam kasus ini, kondisinya jadi 180 derajat berbeda. Ancaman itu nggak berlaku dan yang paling penting untuk dicatat, istri tidak berdosa sama sekali kalau menempuh jalan ini. Jadi, pesannya tuh jelas banget ya, meminta cerai karena suami selingkuh itu bukan dosa. Justru ini adalah sebuah jalan yang disediakan oleh syariat untuk menyelamatkan diri dari kemudaratan atau gampangnya segala bentuk keburukan dan bahaya yang muncul dari perbuatan suami. Ini adalah hak untuk melindungi diri. Oke, kalau gitu, seandainya perceraian memang jadi jalan yang harus diambil, gimana prosedurnya? Ada mekanisme hukum yang spesifik yang bisa digunakan oleh istri. Mari kita lihat. Jalur yang pertama namanya fasah. Gampangnya gini, fasah itu adalah pembatalan nikah yang keputusannya ada di tangan hakim. Jadi, istri membawa kasusnya ke pengadilan lengkap dengan bukti-bukti pelanggaran berat suaminya. Kalau terbukti, hakimlah yang punya wewenang untuk membatalkan pernikahan itu. Opsi kedua itu namanya khulu, atau yang sering kita dengar sebagai cerai tebus. Nah, di sini inisiatifnya datang dari istri. Istri secara aktif meminta cerai dengan menawarkan semacam kompensasi kepada suami, yang biasanya berupa pengembalian mahar. Ini adalah sebuah perpisahan berdasarkan kesepakatan yang diawali oleh pihak istri. Dan yang penting untuk kita tahu ya, fasakh dan khulu ini bukan sekedar konsep atau teori. Keduanya adalah mekanisme hukum yang resmi, yang diakui dan dijalankan di pengadilan agama di Indonesia. Jadi ini adalah jalur yang benar-benar nyata dan bisa ditempuh secara legal. Oke, kita udah lihat nih hak-haknya satu persatu. Sekarang, apa sih sebenarnya benang merah dari semua ini? Ada satu prinsip besar yang menjadi landasan semuanya. Jadi, kenapa sih ada hak-hak ini? Tujuan utamanya cuma satu, melindungi istri dari mudarat atau bahaya. Entah itu bahaya buat agamanya, kesehatan mentalnya, atau martabatnya sebagai seorang perempuan. Logikanya sebenarnya sederhana. Syariat itu bukan ingin mempermudah perceraian, tapi justru menyediakan jalan keluar yang aman ketika sebuah pernikahan malah menjadi sumber kerusakan dan bahaya. Oke, kita rangkum ya biar makin jelas alurnya. Pertama, hadapi dengan teguran yang konstruktif. Kalau gagal, masuk ke langkah kedua, pahami bahwa menggugat cerai adalah hak yang sah dan tidak membuatmu berdosa.
Ketiga, manfaatkan jalur hukum yang resmi seperti fasyah atau hulu. Dan keempat, yang paling fundamental, ingatlah bahwa semua ini adalah cara untuk melindungi dirimu dari bahaya. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini. Dengan memahami hak-hak ini, cara pandang kita jadi berubah total, kan? Seorang istri dalam situasi ini bukan lagi cuma korban yang pasif. Sebaliknya, ia adalah sosok yang oleh syariat diberi perangkat untuk secara aktif melindungi imannya, martabatnya, dan juga kesehatan mentalnya. Ini adalah sebuah pergeseran cara pandang yang sangat memberdayakan.